Hai, selamat malam. Apa kabar kalian semua? Saya harap kalian semua baik-baik aja di malam hari ini ya. Nah, berjumpa lagi di channel Cerita Kak Asri. Hari ini apa kita ceritakan Kak Asri? Oh pemirsa, tadi saya nampak video CCTV detik-detik. Oh rupa-rupanya mangsa yang terjerumus di jalan Masjid India itu memang warga negara India ya. Tadi saya baca juga semuanya pemirsa yang dia tuh terjerumus. Tengok memang dari CCTV itu kita nampak, ya kan? Situ tuh kita tahu lah, ya kan? Satu step depan kita ini pun kita tak tahu nasib kita. Satu langkah di depan kita pun kita nggak tahu nasib kita. Betul tak? Padahal orang jalan sebelah sini, datang pula korban ini jalan sebelah sini gitu. Padahal ada yang duduk di situ. Kenapa dia yang baru masukkan kaki, ya kan, baru dia injakkan situ, pup, runtuh. Makanya pemirsa ada istilahnya begini, beramallah, carilah pahala seolah-olah esok kita ini mati, ya kan? Carilah rezeki seolah-olah kita ini hidup untuk 100 tahun. Faham tak artinya? Pikir sendiri. Oke Kak Sri, hari ini apa cerita kita? Nah, saya tuh nampak satu postingan dari salah seorang warga Indonesia tentunya yang pertama kali datang ke Malaysia. Next kita akan cerita pula warga negara Malaysia yang pertama kali datang ke Indonesia, apa pula katanya, ya kan pemirsa? Jadi kita hanya membahas dari bahasan-bahasan orang lain aja. Nah, di sini yang pertama pemirsa, ini udah apa entah bagaimana pemirsa. First kita tengok dulu. Kalau nggak ke KL, aku nggak akan tahu katanya. Kalau dia nggak pergi ke Kuala Lumpur, dia nggak akan tahu. Yes, makanya saya bilang kalau nggak pergi, belum pergi, jangan macam pala tahu. Macam semua kita tahu, ya kan? Jadi dia ini mungkin dah lama dengar cerita tentang negara Upin Ipin lah kita bilang, ya kan, tentang negara Malaysia. Tapi bila dia injakkan kaki sendiri, baru dia tahu sesampainya di KL, kalau mau dapat toilet yang bersih dan proper di mall, kita harus bayar RM2 sekitar RM7.000. Karena kalau toilet yang berbayar agak bau. Dan kebanyakan toiletnya jongkok. Oh my goodness. Jadi katanya pemirsa, kalau dia mau pergi ke mall terus mau dapat toilet yang bersih, tuh harus bayar RM2, itu sekitar 7.000-an. Mahal juga ya harga untuk servis toilet 7.000. Kalau di sini biasa toilet tuh ada bezanya. Kalau kencing 2.000, BAB 4.000 kok. Berapa sini? Saya pun nggak tahu karena saya nggak pernah BAB di toilet umum sih. Saya lebih milih ke cari pom bensin aja atau Indomaret aja gitu. Jadi dapatnya 7.000. Nah, masalah toilet berbayar ini, kemarin waktu kita ditinggal di Malaysia pun di pasar pagi itu ada toilet juga, ada tandas. Nah, satu kali tandas nih kalau saya tak silap kemarin 50 sen. Sekitar 1.500. Tapi oke lah karena kita berbayar untuk tandas, jadi tandasnya bersih gitu. Kemarin pemirsa di pasar pagi tempat kita selalu pergi, kebetulan ada satu anti yang menjaga tandasnya hari itu, jadi bayar 50 sen kalau kita kencing sahaja. Tapi kalau buang air tuh RM1 pemirsa, itu sekitar RM3.000. Terus ada lagi, karena di Sungai Siput tuh ada beberapa pasar pagi, ada lagi pasar pagi yang lama tuh dia nggak berbayar, tapi tak payah cakap, masuk pun tak nak tak berbayar gitu. Gitu katanya. Dia agak terkejut ya, mungkin dia terkejut karena 7.000 tuh untuk harga toilet mungkin mahal ya, karena di Indonesia saya belum jumpa lagi untuk toilet kita berbayar 7.000. Oke, next katanya gini, please ruang tunggu keberangkatan di airportnya kenapa dingin banget. Woi, iya di Penang pun gitu. Lebih dingin pun di Penang daripada di Kuala Namu pemirsa. Tapi Kuala Namu pun dingin, apalagi jenis saya yang selalu bekerja di bawah terik matahari, memang di bawah aircon tuh agak dingin saya rasa. Terus katanya durian Musangking yang di Indonesia katanya durian sultan, karena sekilonya bisa hampir 2 jutaan, sekitar 600 ringgitan pemirsa. Di Malaysia nggak nyampe 500.000 udah dapat 2 kiloan 150 ringgit. Ya ini saya betul sekali, karena kemarin kita pernah beli Musangking tuh seharga 120 ringgit atau sekitar 400.000 udah dapat kemarin saya Musangking 2. Enak tapi tak macam mana ya saya cakap ya, saya memang sekali je makan Musangking. Kalau bagi saya personally, saya rasa tak berbaloi saya mengeluarkan uang ratusan ringgit untuk sekeping Musangking, sebiji Musangking. Karena saya memang lebih suka durian kampung.
Jadi kemarin kita pergi ke rumah Pak Cik suami saya, bawanya kita ke ladang, kutip-kutip makan, 15 nalar ko samyar ke. Oke, terus apa lagi katanya ya pemirsa? Next kita tengok, kalau mau hemat bisa naik bus Go KL cuma RM1 katanya. Jadi kalau kita macam tahu sih, karena kita kena tahu di Malaysia tuh mereka ada station bus. Jadi kamu akan dinaikkan dan diturunkan di station bus saja. Kamu nggak bisa sampai di simpang rumah kamu pinggir gitu, nggak bisa. Tetap akan dinaik dan turunkan di station bus. Kalau pandai naik bus, kalau mau jimat naik bus kemana-mana di Kuala Lumpur. Jangan tanya saya belum ke Kuala Lumpur soalnya. Oke, katanya ais teh tarik di sini enak semua sejauh ini yang aku coba di beberapa tempat. Oh, teh tarik maksudnya ini ais teh tarik. Teh tarik ais. Jadi katanya teh tarik ais di sini sedap sekali pemirsa. Iya. Teh tarik di Malaysia memang sangat-sangat sedap. Kemarin saya ada di tempat kita makan ayam tuh, ada katanya gitu teh tarik Aceh gitu kan. Saya order hambar. Tahu kalian kayak susu UHT ditaruh ais batu cuman. Memang di situ kurang enak sih apa-apa airnya. Tapi di tempat lain saya belum pernah lagi try teh tarik. Jadi saya nggak bisa bilang kalau di Indonesia teh tariknya nggak enak. Cuman kalau di Malaysia memang teh tariknya, tapi nggak boleh minum selalu, nanti potong kaki tahu. Oke, next. Banyak playground gratis dan luas-luas banget tempatnya. Surga bocil dan emak-emak pastinya. Iya, ini tuh banyak orang Indonesia terkejut. Kemarin di video saya yang sebelumnya juga saya sudah pernah up. Ada tuh orang, ini Malaysia kok aneh banget ya. Masa di mana-mana ada playground gratis? Iya, di Malaysia memang banyak playground gratis. Kayak di Perak aja, kalian tahu ya, nggak usah di Perak deh. Kayak di Sungai Siput aja tuh, di kampung kami dulu estate ada playgroundnya, ada gelongsor. Terus ada gelongsor dia yang 3 pemirsa, ada yang apa namanya itu, yang ada tutupnya untuk anak yang kecil ya kan, macam 3 tahun 4 tahun gitu. Terus ada yang nggak pakai tutup. Terus kemarin ada juga ayunannya, cuman ya biasa kalau letak di kampung cepat rosak. Di Kuala Kangsar lagi kalau kita mau pergi ke rumah kayak Sultan kan ada tuh yang tepi sungai tuh, banyak kali pun di situ playgroundnya ya kan, gratis. Kalau di sini berbayar pemirsa playgroundnya. Cuman saya ada baca komen di VT yang saya ambil ini kan, kata orang Malaysia, betul ke kat sana playground berbayar? Lepas tuh yang buat VT ini cakap, betul berbayar, ada free tapi tak terawat katanya. Ada free tapi tak ada siapa yang jaga. Alright lah. Terus di sini nggak ada Grab bike. Info dari driver Grab car kemarin katanya takut nggak memenuhi standar keselamatan kalau bawa penumpang pakai motor. Nah, jadi nge-Grab car di sini jarak dekat aja minimal 35.000, dekat aja tuh minimal 10 ringgitan katanya. Memang kayak kemarin yang di video yang saya reaction juga tuh, dia bilang di sini tuh nggak ada Grab naik motor. Kenapa? Selain daripada tuh takut yang bukan muhrim saling bersentuhan, ternyata dia nggak memenuhi standar keselamatan di Malaysia pemirsa ya. Terus di lift mallnya meskipun kita bawa stroller baby udah antri duluan, tetap nggak ada diprioritasin. Semua asal serobot buat masuk lift. Kalau buat masuk lift kebanyakan memang banyak yang serobot. Cuman kalau saya kemarin sih first naik kereta api, saya tuh diprioritaskan karena kemarin saya naik kereta api perut saya buncit besar alias pregnant. Naik bus saya ya kan nggak ada tempat duduk, lepas itu saya berdiri kan, nggak sampai saya cuma naik berdiri, pas pintu bus sudah tertutup langsung ada tuh satu lelaki berdiri, terus dia bagi saya duduk pemirsa. Terus lagi kemarin saya bawa anak saya si Lasmi yang umurnya tuh 2 tahun, jadi saya ikut ngantri ya kan. Terus tiba-tiba petugas imigrasi di Pulau Pinang itu panggil saya, Mami, mari sini. Jadi dibukanya apa itu garis kan lain itu buka, mari. Jadi saya dilewatkan, gak ikut mengantri gitu. Jadi mungkin sebagian saya nggak tahu karena saya nggak pernah ke Kuala Lumpur. Tapi kalau di Malaysia tuh ibu hamil, ibu menyusui ya kan, itu tuh priority banget deh. Terus mereka juga menunjang yang namanya ASI eksklusif. Jadi kalian akan banyak nemu tempat-tempat untuk susu bayi, ruang menyusu gitu pemirsa. Ya. Kayak kita pergi ke klinik, ke KD gitu kan, ada tempat menyusu dia sediakan. Kayak kemarin kita ke JPN kan, ngurus pendaftaran kan, saya mau bagi susu anak saya, Bunda masuk dalam susukan. Jadi kita nggak malu-malu gitu. Oke, saya rasa itu saja pemirsa ya.
yang dia terkejutnya sesampainya di Kuala Lumpur pemirsa. Terus katanya kamu punya momen culture shock juga nggak di KL? Saya nggak punya momen culture shock di KL sebab saya tak pernah ke KL. Cuman sebelum nanti saya tutup usia atau dikubur, saya mau berfoto di Twin Towernya di Kuala Lumpur. Aminkan tolong doa saya. Terima kasih banyak untuk kalian yang udah melihat videonya. Jangan lupa kalian mandi karena ini udah time mandi. So jumpa lagi di channel Kak Sri berikutnya. Bye.